Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agustia Dina Hanakbena, Guru Pendidikan Agama Kristen pada SMA Negeri 7 Kota Kupang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Transformasi Pos di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 25010612882. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 7 Kota Kupang untuk ujian kinerja pada kelas 11 dengan tema Aku Cinta Keluarga. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi, Guru. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, puji Tuhan kalau semua dalam keadaan baik. Ibu bersyukur karena kita semua berada dalam keadaan baik. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetapi sebagai seorang yang beriman, segala sesuatu kita harus memulai dengan doa. Maka Ibu meminta seorang teman kita untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, sama kita mulai berdoa, mari kita menyanyi lagu yaitu Hari Ini Hari Rasa Bahagia. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita sama-sama membaca doa dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Kau telah dalam bed. Kami masing-masing hingga kami Tuhan kami setiap hari dan datang. Tuhan, sekarang kami akan mulai kami pada pagi hari ini, karena itu kami kepadamu, berkatilah kami dari awal, pertengahan, agar bisa berakhir yang baik dan sangat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih. Saya memberikan kalian kesempatan untuk menyiapkan buku pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Buku tugas, buku catatan, Alkitab, buku paket, semua sudah bisa berada di atas meja. Semua bawa Alkitab? Baik, kalau semua bawa Alkitab ya. Mungkin ada yang tidak hadir, ada yang sakit, apa? Ada. Baik, saya absen dulu. Saya mengecek kehadiran kalian ya. Maya Kase, Melin Kakoro, Brian Dun, Masri Boy Mau, Rudolf Pandi, Adira Palambu, Francisca Mula,
Forantameon, Safila Ladoriu. Mungkin ada yang masih ingat materi pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Ada yang masih ingat? Masih. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Komunikasi keluarga. Ada lagi yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Komunikasi keluarga. Ada yang bisa kasih tahu ke saya komunikasi itu apa? Silakan, Septi. Komunikasi adalah sebuah proses di antara dua orang atau lebih yang sedang berbagi pemahaman, pemikiran, juga ulasan yang dimana setiap orang saling memberi dan menerima informasi. Oke, baik. Terima kasih, Septi. Berarti kalian semua masih ingat ya pembelajaran kita pada minggu lalu itu kita belajar tentang komunikasi keluarga dan juga tanggung jawab daripada sebuah keluarga. Jadi dalam keluarga itu kita semua memiliki yang namanya tanggung jawab. Tidak ada orang yang tidak memiliki tanggung jawab. Meskipun dia masih seorang pelajar, tetapi dia juga sudah harus memiliki yang namanya tanggung jawab. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aku cinta keluarga. Tetapi sebelumnya ada pencapaian-pencapaian yang harus kita capai dalam capaian pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran yang pertama adalah mendeskripsikan kehidupan keluarga Kristen, memperjelas arti keluarga dalam iman Kristiani, dan juga mengakui kedaulatan Allah dalam pembentukan keluarga. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Selain tujuan pembelajaran, ada juga capaian pembelajaran. Ada juga capaian pembelajaran yang harus kita capai pada saat pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita harus memahami nilai-nilai iman Kristen sebagai landasan bagi keluarga Kristen menghadapi gaya hidup modern. Jadi bagaimana nilai-nilai iman Kristen itu ditanamkan dalam kehidupan kalian saat kalian menghadapi pengaruh gaya hidup modern yang ada di luar sana. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, mungkin ada yang tahu pengertian keluarga? Keluarga adalah, ya Masri, keluarga adalah? Keluarga adalah kelompok kecil dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa orang yang terikat dalam hubungan darah. Oke, keluarga adalah satu kelompok terkecil yang ada di dalam masyarakat yang memiliki hubungan darah. Jadi keluarga. Oke, jadi keluarga adalah satu unit terkecil yang ada di dalam masyarakat dan memiliki hubungan darah. Jadi kita semua tahu bahwa keluarga itu satu unit atau satu kelompok terkecil yang ada di dalam masyarakat dan di dalamnya itu mereka memiliki hubungan darah. Bisa juga selain hubungan darah, bisa juga karena adopsi atau karena ada hubungan yang lain. Nah, yang berikut, hal apa saja yang paling kalian sukai dalam keluarga kalian? Mungkin ada hal-hal yang kalian sukai dalam keluarga, kalian bisa sebutkan? Kalau yang tahu silakan angkat tangan ya. Septi lagi, apa Septi? Yang Septi sukai dalam keluarga? Kebersamaan dan penghormatan, mohon kebersamaan, saling membantu dan mendukung. Oke, jadi yang Septi sukai dalam keluarga itu adalah momen kehangatan.
Selain momen kehangatan juga ada apa tadi Septi bilang? Kebersamaan dan kehangatan saling bantu dan mendukung. Ya, kehangatan, kebersamaan dalam keluarga dan juga saling mendukung. Nah, mungkin kalian juga tahu fungsi keluarga. Selain pengertian keluarga, momen-momen penting yang ada di dalam keluarga, mungkin kalian juga tahu fungsi keluarga. Keluarga itu dia berfungsi sebagai apa? Yang tahu bisa angkat tangan, fungsi keluarga. Ada yang bisa menjawab? Fungsi keluarga. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Maya. Ayah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ibu mengurus rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari, anak belajar dengan tekun dan membantu orang tua. Ya, fungsi keluarga itu yang dikatakan oleh teman kalian Maya bahwa ayah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ibu mengurus rumah tangga dan anak-anak bertanggung jawab untuk bertekun dalam pembelajaran. Jadi itu adalah fungsi-fungsi keluarga. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi tentang keluarga. Seperti yang tadi sudah kalian katakan bahwa keluarga adalah satu unit terkecil yang ada di dalam masyarakat dan memiliki hubungan darah. Nah, keluarga itu dibagi menjadi dua bagian. Keluarga dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama itu adalah kalian bisa lihat di sini ya. Yaitu yang pertama adalah keluarga inti. Keluarga inti itu dia terdiri dari ayah, ibu, dan anak, atau keluarga inti atau keluarga bati itu dia terdiri dari ayah, ibu, dan anak, atau tanpa anak. Sedangkan keluarga besar adalah ikatan keluarga yang lebih besar. Biasa di dalamnya ada opa, oma, om, tante, dan juga keluarga lain yang memiliki hubungan darah. Seperti tadi yang sudah kita bahas bahwa pengertian keluarga, bahwa keluarga itu adalah satu unit terkecil yang dalam masyarakat dan mereka memiliki hubungan darah. Jadi keluarga itu dibagi menjadi dua, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu yang pertama tadi keluarga apa? Keluarga inti, yang kedua keluarga besar. Keluarga inti itu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau tanpa anak, sedangkan keluarga besar itu ikatan keluarga yang lebih besar, yang di dalamnya ada terdiri dari oma, opa, om, tante, TOTI yang memiliki hubungan darah dengan kita. Paham ya? Nah, selain itu proses terbentuknya sebuah keluarga itu dimulai dari pernikahan. Jadi karena adanya pernikahan, maka terbentuklah sebuah keluarga Kristen yang baru. Jadi jangan kalian berpikir bahwa keluarga tuh dia terbentuk saja, tidak. Keluarga itu dia terbentuk dimulai dari pernikahan. Kalian bisa melihat dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Semua buka Alkitab. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di situ dengan perikop perkawinan di Kana. Nah, kalau kita membaca lebih mendetail atau kita membaca keseluruhan tentang perkawinan di Kana, yaitu Tuhan Yesus pertama kali melakukan mujizat itu di kota Kana. Nah, kenapa sampai Tuhan Yesus melakukan mujizat di kota Kana saat ada pernikahan? Padahal kalau kita membaca lebih mendalam, itu belum saatnya dia untuk melakukan mujizat. Tetapi dia diminta oleh dia mama atau dia punya ibu, diminta oleh ibunya bahwa tolong, karena saat pernikahan di kota Kana itu mereka kehabisan anggur. Masih banyak tamu-tamu yang datang, tetapi anggur sudah habis. Nah, kalau kita sebagai tuan rumah, kalau misalnya kita melakukan suatu acara, lalu tiba-tiba makanan habis, pasti yang malu adalah tuan rumah atau keluarga. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi keluarga, sehingga dia tidak mengizinkan
keluarga itu dipermalukan, maka dia melakukan mujizat yang pertama kali karena dia mengasihi sebuah keluarga. Dia mengasihi yang namanya pernikahan. Dia tahu bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, dan pernikahan itu terbentuk karena adanya proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau mereka sudah sepakat, sudah sehati, maka mereka sudah mengakhiri mereka punya masa lajang, maka mereka akan diikrarkan di hadapan Tuhan, jemaat, dan keluarga, maka terbentuklah sebuah keluarga Kristen. Nah, selain itu juga keluarga itu memiliki fungsi. Ada kurang lebih 9 fungsi yang ada. Yang pertama, kalian bisa melihat yang pertama fungsi biologis. Fungsi biologis ini berkaitan dengan pemenuhan gizi. Yang kedua, fungsi sosialisasi atau kepribadian anak. Yang ketiga, fungsi afeksi, kasih sayang, keintiman, dan perhatian. Yang keempat, fungsi edukatif, mendidik anak. Yang kelima, fungsi religius, hubungan dengan Sang Pencipta. Yang berikut, fungsi protektif, berhubungan dengan kenyamanan. Yang berikut, fungsi rekreatif, berhubungan dengan hiburan suasana yang senang, gembira bersama keluarga. Yang kedelapan, fungsi ekonomis. Dan yang terakhir adalah status sosial. Nah, ini adalah fungsi dari keluarga. Jadi jika sudah terbentuk sebuah keluarga, maka orang tua bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsinya. Fungsinya tidak sedikit ada 9 fungsi yang harus dipertanggungjawabkan atau dipenuhi oleh orang tua. Jadi kalian jangan berpikir bahwa gampang saja menjadi orang tua atau gampang saja kita membentuk suatu pernikahan atau keluarga. Tidak. Dia harus melaksanakan ini 9 fungsi dengan baik. Yang pertama kalian bisa lihat fungsi biologis. Dia berhubungan dengan pemenuhan gizi. Jadi orang tua harus memenuhi kalian penggizi yang baik. Bukan hanya melahirkan saja, terus lepas di situ, tetapi dia harus bisa memenuhi kalian punya kebutuhan-kebutuhan gizi. Yang berikut fungsi sosialisasi. Kepribadian kalian, mental kalian, etika kalian, itu merupakan tanggung jawab dari orang tua. Terus afeksi, kasih sayang, keintiman, perhatian, edukatif, mendidik. Jadi 9 fungsi ini harus dijalankan atau harus bisa dilakukan dengan baik oleh orang tua. Jadi keluarga itu sangat penting dan juga keluarga itu harus memiliki rasa tanggung jawab yang baik. Jadi semua kalian, mungkin kita semua terlahir dari keluarga. Kita semua terlahir dari keluarga, kita semua memiliki orang tua, maka kita semua juga harus bisa bertanggung jawab dan melaksanakan fungsi kita dengan baik. Jadi jangan sampai orang tua sudah melaksanakan tugasnya sebagai orang tua dengan baik, tetapi kalian anak-anak belum bisa melaksanakan kalian punya tugas sebagai anak-anak. Jadi semuanya harus berjalan dengan seimbang ya. Orang tua melaksanakan dia punya fungsi 9 fungsi dengan baik, kalian juga melaksanakan kalian punya fungsi sebagai anak atau kalian punya tugas dan tanggung jawab sebagai anak dengan baik. Oke, sampai di sini kita akan melakukan diskusi. Ibu bagi dalam 3 kelompok. Kita hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita bagi dalam 3 kelompok. Kalian ada berapa orang 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 bagi 3 berapa? Bagi 3 Sakarka. Jadi hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai terakhir di belakang
Jadi kalau misalnya yang dapat 1 berarti dia kelompok 1, yang 2 dia kelompok 2, dan yang 3 dia kelompok 3. Mulai dari kakak. 2, 3, 1, 2, 3, 1. 2, 3. 1, 2, 3, 1. 2. Oke, jadi silahkan yang 1 kelompok 1, yang 2 kelompok 2, yang 3 kelompok 3. Silahkan bentuk kelompok sudah. Yang 1 jadi kelompok 1, yang 2, iya, yang kelompok 2 di sini, ini kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 di belakang juga boleh. Oke, waktu yang saya kasih kurang lebih 20 menit ya. Jadi kalau sudah 20 menit selesai, kalian boleh maju dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sudah? Oke, kalau sudah silahkan kelompok 1. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami yaitu Maya dan Masih. Soal bagaimana peran keluarga dalam menentukan perhatian. Peran keluarga adalah memberikan dukungan emosional, sosial, dan ekonomi. Keluarga juga berperan dalam sosialisasi anak-anak, mengajarkan nilai-nilai norma dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berfungsi dalam masyarakat. Yang kedua, definisi keluarga menurut kelompok Anda. Menurut kelompok kami, definisi keluarga adalah unit sosial terkecil dan terdiri dari individu-individu yang terkait oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi yang biasanya hidup bersama dan saling mendukung secara emosional dan ekonomi. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil data kelompok kami. Karena itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya untuk membacakan hasil presentasi kami. Pertanyaan, apa saja tantangan yang dihadapi keluarga modern? Tantangan keluarga modern, beberapa tantangan yang dihadapi keluarga modern antara lain tekanan ekonomi, kesibukan kerja, perubahan peran gender, perceraian, pengaruh teknologi. Keluarga dapat mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan komunikasi, berbagi tanggung jawab, Mencari dukungan dari luar, misalnya konseling keluarga, dan menetapkan prioritas yang jelas. Yang kedua, mengapa komunikasi yang baik penting bagi keluarga? Jawaban komunikasi dalam keluarga. Komunikasi yang baik dalam keluarga karena membangun kepercayaan, memperkuat hubungan, dan menyelesaikan konflik. Demikian hasil presentasi kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, kami berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok lain. Baik, ada yang mau bertanya dari kelompok 1? Baik, izin bertanya, kami dari kelompok 1 ingin menanyakan bagaimana cara menghadapi tantangan dalam keluarga modern. Bagaimana cara menghadapi tantangan dalam keluarga modern? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara menghadapi tantangan dalam keluarga modern? Adalah konseling keluarga dan menetapkan prioritas yang jelas. Baik, bisa? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pas, kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3.
Baik, saya akan menjawab. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh kejujuran, kita harus beromong jujur kepada orang tua atau kepada saudari-saudara kita atau sesama kita. Pas? Oke, kalau pas. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Dari hasil diskusi, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kita bisa sama-sama mengambil sebuah kesimpulan dari diskusi kita. Yang pertama, bahwa peran utama keluarga itu dia bukan hanya memenuhi kalian punya kebutuhan seperti yang tadi secara biologis dan juga secara afeksi dan lain sebagainya, tetapi juga dia juga harus memberikan dukungan emosional dan juga mengajarkan kalian nilai-nilai dan norma dan keterampilan yang ada di dalam masyarakat. Jadi keluarga itu dia harus berfungsi dengan baik. Kalian ingat bahwa proses pembentukan karakter pertama kali kita belajar dalam lingkungan keluarga. Jadi keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter kalian. Tantangan yang sekarang dihadapi oleh keluarga itu adalah dalam hal pengaruh gaya hidup modern. Nah, itu sedikit kesimpulan yang bisa Ibu berikan pada pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran pada minggu depan. Jangan lupa semua Alkitab minggu depan di bawah. Dan jangan lupa tugas-tugas yang pernah Ibu berikan kepada kalian untuk kalian kumpulkan, kalian harus segera kumpulkan. Kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semua buku bisa dikembalikan ke tempatnya. Kalian bisa duduk kembali dengan posisi semula. Pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Dan sebagai orang yang beriman, kalau kita sudah memulai segala sesuatu dengan doa, maka kita juga akan mengakhirinya dengan doa. Kita menyanyi satu lagu ya, bisa? Menyanyi lagu apa? Terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita tenang untuk kita menghadapkan doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Bapa yang Maha Terima kasih Bapa, terima kasih atas pertolongan Bapa karena Engkau telah menjaga kami memulai kegiatan belajar kami pada hari ini hingga selesai. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau tetap sertai kami di perjalanan, tibakan kami di rumah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Siap. Hormat. Terima kasih, Guru. Baik, terima kasih. Salam. Salam.